Sebenarnya kan yang menjadi persoalan saat ini, masyarakat itu tidak susah mendapatkan minyak goreng. Itu yang menjadi persoalan. Ini adalah respon spontan dari politisi-politisi yang punya hati, ya, partai politik yang punya hati untuk mengambil alih tanggung jawab ketika kita bisa saksikan bersama faktanya rakyat antrinya sangat panjang para emak-emak. Bagi Partai Demokrat ini masih merupakan kelanjutan apa yang dilakukan oleh Mas Ibas atau Mas EBY. Ini adalah bagian dari gerakan yang telah dicanangkan oleh Mas Ketum AHY untuk Demokrat peduli dan berbagi. Sehingga faktanya Mas Ibas itu harus membeli dengan harga yang lebih tinggi, kemudian menjualnya dengan harga yang terjangkau bagi pemerintah. Aksi Ibas jualan minyak goreng sangat kental politisnya, justru menimbulkan kecurigaan Denny Siregar. Siapa yang nimbun? Ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Minyak goreng masih menjadi masalah, padahal secara terang-terangan, kalau dihitung-hitung jumlah bahan baku dan total hasil minyak goreng sangat memadai dengan jumlah penduduk di negeri ini. Dan sejumlah partai pun tiba-tiba bisa mendapatkan minyak goreng, lalu dibagi-bagikannya atau jual murah ke beberapa masyarakat. Dan sudah pasti untuk ukuran partai dalam berbuat baik, tidak sekedar ingin berbuat baik saja. Tentu mereka ingin feedback, yaitu harapan partainya dipilih, atau dengan kata lain adalah pencitraan. Mana ada partai yang tidak melakukan pencitraan? Soalnya kalau berbuat baik secara diam-diam, maka tidak akan dikenal oleh rakyat. Sementara partainya kan butuh suara agar tetap bisa survive kan? Cuma masalahnya, dengan membandingkan minyak goreng itu, akan timbul pertanyaan, yaitu apakah para partai ini satu konsultan, sehingga gerakannya hampir sama? Dan kenapa minyak goreng yang terpilih menjadi masalah? Tidak sekalian beras saja atau kebutuhan pokok yang paling urgent sekalian? Biar kita-kita ini habis, lalu ribut chaos untuk menyediakan minyak goreng dan membagikannya atau dijual ke masyarakat. Bukankah itu juga butuh modal besar? Lalu kalau punya modal besar, dari mana bisa mendapatkan minyak goreng yang begitu banyak? Apakah produksi sendiri? Atau punya perusahaan minyak goreng? Ataukah semua distributor minyak goreng yang ada di negeri ini tunduk pada perintah partai? Tentu masih banyak pertanyaan lain yang sangat mengherankan. Salah satu partai yang juga ambil bagian bagi-bagi minyak goreng saat citranya terdongkrak adalah Partai Demokrat. Dan tampak Ibas yang tangannya masih bersih sedang difoto menuangkan minyak di depan warga. Biasanya kalau orang yang tidak berpengalaman menuangkan minyak pasti belepotan. Apalagi minyak itu licin kan? Selicin aksi koruptor yang sulit dijerat kan? Ada sebanyak 16.000 liter atau 16 ton minyak goreng yang disediakan oleh Demokrat atau Ibas dalam aksinya ini. Dan sontak saja ketika Ibas difoto saat menuangkan minyak goreng, sudah pasti akan heboh. Pasti akan heboh jika anak pangeran yang sangat manja dan selalu hidup nyaman tiba-tiba berubah menjadi anak gembel. Atau seorang artis saja yang hidupnya glamor tiba-tiba ikutan antri beli tempe mendoan di gerobak kaki lima, pasti heboh. Nah, Ibas ini dikenal anak mantan presiden dan tidak ada yang berani menjeratnya atas kasus korupsi yang dituduhkannya. Bahkan meskipun namanya sudah disebut dalam persidangan, tidak ada yang berani macam-macam. Maka karena itulah sangat awet hingga kini. Tentu saja masyarakat atau warganya jadi heboh ketika Ibas begitu baik membagikan minyak goreng plus dituang sendiri. Pasalnya, Partai Demokrat ini kan banyak kadernya yang terjerat korupsi. Lalu tiba-tiba menjadi baik di saat ini, sudah pasti heboh. Malah bisa jadi warga menjadi curiga. Namun yang namanya warga, ambil saja minyak gorengnya. Soal pilihan nanti kan bebas rahasia. Mau pilih atau tidak kan urusan masing-masing. Apakah partai ini rela bau minyak goreng demi menaikkan citranya? Kebaikan itu adalah kewajiban, mau kena foto atau tidak. Tetap saja kalau mau dibilang manusia, haruslah mewujudkan keadilan sosial dan menjaga kemanusiaan. Tanpa ini, ya bisa jadi hanya monster berwujud manusia. 16.000 liter minyak goreng itu bukanlah jumlah yang sedikit. Tidak mungkin warga jelata bisa menimbungnya. Dan apakah tidak ada penjelasan dari partai-partai itu bahwa dari mana bisa mendapatkan minyak goreng? Lalu kenapa sebelumnya justru rakyat yang dituduh menimbun minyak goreng? Lihat media sosial, Denny Siregar merasa heran dengan adanya elit partai yang bisa mendapatkan minyak goreng lalu membagikan ke masyarakat. Denny sendiri seakan menyindir anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat, Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas. Diketahui pada Selasa 8 Maret 2022 kemarin,
anak kedua Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu menyalurkan 16.000 liter atau 16 ton minyak goreng di Ngawi, Jawa Timur. Aksi tersebut pun menjadi perbincangan warganet di sosial media Twitter. Hingga hashtag 16 ton menjadi populer di media sosial tersebut. Denny Siregar pun heran bagaimana cara Ibas mendapatkan sebanyak 16 ton tersebut. Padahal saat ini diketahui masyarakat masih kesulitan mendapatkan minyak goreng di pasaran. Kalau melihat partai-partai sedang bagi-bagi minyak goreng murah, bahkan Demokrat bagi-bagi minyak goreng sampai 16 ton, ucap Denny Siregar dilansir dari Twitter pribadinya, Jumat 13 Maret 2022. Gue jadi bertakon-takon atau bertanya-tanya, sebenarnya yang nimbun itu siapa ya? Sambungnya. Kicauan Denny Siregar di Twitter pun langsung banjir tanggapan. Banyak dari netizen yang juga mempertanyakan hal serupa, dari mana Ibas mendapatkan 16 ton minyak goreng tersebut. Sudah beribu-ribu, mungkin berjuta pertagonan seperti itu bang, gak usah basa-basi, bongkar. Tulis komentar akun @. Kumpulin stok migor dulu, dah nimbun baru deh, bagi-bagi ke masyarakat. Ah gaya politik kayak gitu bocah Upin Ipin pun paham. Lanjut komentar akun @adi. Dan jika Demokrat tidak mau mendapatkan tuduhan miring dari masyarakat, maka ia harus menjelaskannya bahwa minyak goreng yang dibagikannya itu dengan harga murah adalah dari sumber ini dan sumber itu. Demokrat harus jujur deh dan mengajak partai lain juga jujur agar ketahuan bahwa yang sebenarnya menimbun adalah orang ini orang itu. Jelaskan? Malah bisa jadi pahlawan loh, tapi kalau telat ya pahlawan kesiangan namanya. Ketika warga mempertanyakan aksi Ibas menuangkan minyak goreng sendiri ke warga dan menjadi viral dengan nada negatif, para loyalis Demokrat pun membelanya. Kata loyalis Demokrat itu bahwa kalau tidak bisa ikut berbuat baik sebaiknya diam saja. Dan kalau ditanggapi lontaran kalimat itu, maka warga juga bisa bilang kalau bilang katakan tidak pada korupsi, ya jangan korupsi dong. Nah tuh jadinya Candi Hambalang, ya kan? Itulah kenyataan hidup ketika sudah pernah melakukan kejelekan. Apalagi kejelekan itu sangat besar, maka pasti akan diingat terus. Korupsi adalah kejelekan yang sangat besar di mata rakyat. Tapi bagi para koruptor, ya ibarat permainan saja. Kalau licin dan lihai bisa berhasil, tapi sebaliknya malah salah sangka dan akhirnya masuk bui. Maka aksi jual murah minyak goreng Demokrat atau Ibas bukannya malah menambah pamornya semakin bagus dan cemerlang. Justru hanya menjadi kecurigaan warga karena partai ini bisa mendapatkan minyak goreng yang begitu banyak. Apakah ini sengaja ditimbun untuk dijadikan komoditas politik? Maka terjawab sudah bahwa minyak goreng ini pasti cukup untuk rakyat. Tapi kok dibuat langka, maka kecurigaan kuat memang mengarah pada aksi politik belaka. Seperti Demokrat masih menilai masyarakat ini sangat lugu, sehingga masih harus dengan cara pencitraan agar partainya ini terdongkrak. Maklumlah sudah akan gurem, selain karena kasus korupsi yang meninggalkan Candi Hambalang, juga aksi Pepo ketika mengeluarkan pernyataan yang dibawa secara serius malah dijadikan bahan candaan oleh warga. Misalnya kata-kata lebaran kuda, prihatin, Tuhan tidak suka, dan lainnya. Dan bukan cuma masalah minyak goreng dan Ibas jadi bahan tertawaan, ternyata ada juga loh warga yang nakal dan mengusulkan bahwa kalau nanti yang langka adalah kondom, maka suruh Andi Arief saja yang membagikannya. Bergerigi pula. Mungkin stoknya melimpah tuh. Sebenarnya saya tidak ingin tertawa membaca usulan ini karena takut dosa. Tetapi karena saya tidak tahan pipis lagi, jadinya tertawa juga. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?